Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah kembali memasuki minggu pekerjaan kita yang baru, Senin 28 Juli 2025. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Juli tentunya. Tuhan terus memelihara kita dan kita patut bersyukur untuk hal itu. Dan sekali lagi kalau saudara diberkati dengan renungan malam ini, silakan bagikan kepada orang lain, like dan komen serta forward sehingga renungan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, silakan subscribe sehingga renungan ini bisa saudara nikmati terus dan saudara tidak miss dengan update-update pelayanan kami di GB Immanuel di Australia tentunya. Haleluya, kita masih terus belajar dalam hal kemurahan hati. Kita akan belajar dengan judul hari ini sebelum kita tidur, kebenaran dan kemurahan Tuhan. Kita akan membaca dalam Mazmur 26 ayat 3 yang berbunyi demikian. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Tentunya ini adalah doa dan permohonan Daud yang memohon agar dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, kita tahu dalam perjanjian lama Tuhan itu biasanya digambarkan dengan Tuhan yang memberikan hukuman dan disiplin yang kejam dan langsung kepada orang-orang yang berdosa. Dan Daud salah satu contoh yang sudah mengalami disiplin yang tidak baik dari Tuhan karena dosa yang ia lakukan. Dan di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tidak berdiam secara permanen. Maksud saya dalam perjanjian lama, orang-orang yang ada di perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak berdiam secara permanen dalam diri mereka. Roh Kudus hanya berdiam saat mereka mau melakukan tugas-tugas pelayanan tertentu. Tetapi dalam era perjanjian baru kita tahu Roh Kudus itu berdiam di dalam kita karena Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan dan Dia membenarkan kita, kemudian Roh Kudus turun ke atas kita. Tetapi Daud menyadari yang pada saat itu hidup dalam perjanjian lama bahwa tanpa kebenaran Tuhan ia tidak akan bisa ada sebagaimana dia ada. Karena itulah Daud berkata, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Ini sekali lagi hesed, yaitu kemurahan Tuhan, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan harus menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu di awal-awal bahwa pertobatan akan kita lakukan karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang kita terima harus menuntun dan memimpin kita kepada pertobatan, bukan malah hidup jauh dari Tuhan. Karena itulah kita harus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran karena pembenaran itu Tuhan sudah kerjakan di dalam karya Kristus di kayu salib. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 30, di sana dikatakan, tetapi oleh Dia, maksudnya oleh Yesus, kamu berada di dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Yesuslah yang membenarkan kita. Lalu dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di dalam Kristuslah kita menerima pembenaran dan kebenaran di dalam Tuhan. Dan ini berhubungan erat tentunya dengan rahmat dan kemurahan Tuhan. Tanpa rahmat dan kemurahan Tuhan, Dia tidak akan berinisiatif untuk menjadi manusia, menderita untuk dosa-dosa kita. Ia sendiri tentunya tidak pernah melakukan dosa, tetapi Ia dijadikan dosa karena kita. Sehingga kita hidup dalam kebenaran dan hidup dalam pembenaran, justification di dalam Kristus Tuhan dan Raja kita. Haleluya, kiranya renungan malam ini membuat kita menjadi pribadi yang menyadari bahwa kita inilah adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena kita sudah dibenarkan,
maka perilaku dan hidup kita harus menggambarkan kebenaran Tuhan. Kita harus menjadi terang, menjadi saksi, menjadi teladan di tengah-tengah orang-orang sekeliling kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat Tuhan di dalam dan melalui kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.